Kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Pak Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Kadron, Bani Zobot, lo denger? Masa naik haji harusnya ibadah, haji mabrur, ini mah haji ngibul. Kalau dulu ada cerita tukang bubur naik haji, ini tukang ngibul naik haji. Masa ibadah naik haji pun dibuat politisasi? Sinetron terbaru dulu tukang bubur naik haji, sekarang judulnya terbaru tukang ngibul naik haji. Sekarang judulnya terbaru tukang ngibul naik haji. Dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram, sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung ke Masjidil Haram. Ini parah nih. Tenang. Sebanyak 50 warga negara Indonesia menerima undangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk menunaikan ibadah haji. Undangan ini disampaikan melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Acara pelepasan para jemaah haji dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al Abudi. Terlihat beberapa tokoh yang turut mendapat undangan, diantaranya Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Bukhorisa. Dalam pelaksanaan ibadah haji, para jemaah akan mendapat fasilitas VIP sesuai mandat Raja Salman untuk memudahkan segala urusan jemaah. Untuk mendapat kesempatan ini, para calon jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Kemudian, kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan akan memilih siapa yang berhak berangkat. Maksud hati mau mengikuti rekam jejak Bapak Jokowi ketika Pilpres 2019. Bapak Jokowi itu tamu kehormatan, tamu istimewa, disambut Raja Salman, diantarkan sampai ke tempat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadikanlah saya ketua RW, jadikanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Tukang ngibul mau mengikuti, di sana malah dicuekin. Kasihan deh lu. Itulah ya politik ayat dan mayat, atau capres politik ayat dan mayat akan selalu mempermainkan agamanya. Jangan pernah dipilih itu ya, capres politik ayat dan mayat. Bahaya buat kebinekaan yang ada di Indonesia. Bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Ferhati berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji Kamis 22 Juni 2023. Anies mengatakan,
Ibadah haji yang akan dilakoninya adalah sebuah perjalanan spiritual yang penting dan menjadi titik tolak bagi ikhtiar perjuangan besar ke depan. Saat ditemui di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Kamis petang ini, Anies mengaku mendapat undangan untuk beribadah haji dari Arab Saudi. Kami berencana melakukan ibadah haji dan pihak Saudi menyambut dengan memberikan undangan. Jadi bermula dari kami mau naik haji, lalu mereka melihat proses visanya dan mereka berikan undangan, kata Anies kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut juga disampaikan Anies Baswedan setelah berada di Tanah Suci. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Anies mengaku bersyukur karena mendapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah, saya mendapat undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial John Sitorus menyindir bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang mengaku mendapat undangan untuk menunaikan ibadah haji dari Kerajaan Arab Saudi. John menyebut Anies Baswedan berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji menggunakan jasa travel mewah, bukan diundang Kerajaan Arab Saudi. Ngakunya diundang Kerajaan Arab Saudi, ternyata pakai jasa Dream Tour dengan segala fasilitasnya. Ya jelas terlihat mewah, ada kendaraan khusus, ada tempat menginap khusus, tulis John di akun Twitternya @miduk17, Senin 26 Juni 2023. John juga menyinggung soal video Anies di Tanah Suci yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu, sejumlah tentara Kerajaan Arab Saudi yang berjalan di tengah kerumunan jemaah haji terlihat sempat menyenggol Anies Baswedan. Hal tersebut bagi John menunjukkan bahwa Anies tidak diperlakukan seperti tamu yang diundang oleh pihak Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana klaim mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Karenanya, pendukung bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo itu meminta Anies Baswedan untuk berkata jujur. Jadi, jujurlah, ya jangan biasakan bohong. Disenggol berkali-kali oleh tentara Kerajaan Arab, itu fakta memalukan, kata John Sitorus. Tak hanya itu, John Sitorus juga mengunggah video pemberitaan media soal 50 orang calon jemaah haji asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci atas undangan langsung dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Anies Baswedan. Untuk itu, John kembali meminta Anies dan pendukungnya supaya tidak berbohong. Ini daftar 50 orang Indonesia yang diundang secara resmi oleh Kerajaan Arab Saudi untuk haji tahun ini. Tak ada nama Anies Baswedan. Mohon maaf, jangan ngibul lagi, sindir John Sitorus. Postingan Dream Tour and Travel soal perjalanan ibadah haji Anies Baswedan. PT Dream Tour and Travel melalui akun Instagramnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anies Baswedan karena telah menggunakan jasa Dream Tour untuk perjalanan haji 1444 Hijriah. Akun tersebut juga mengunggah video saat Anies Baswedan dan keluarga hendak berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan telah memilih Dream Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji untuk keluarga di tahun 1444 Hijriah. Tulis @Dreamtour Official seperti dilihat Minggu 25 Juni 2023. Dan semoga para jamaah haji Dream Tour selalu diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan baik hingga meraih haji mabrur lalu kembali ke tanah air dengan selamat, sehat dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian @dreamtour@official. Dipantau di akun @dreamtour@official Senin 26 Juni 2023 siang, postingan soal Anies sudah tidak ditemukan di beranda akun tersebut. Namun tanggapan layar unggahan Dream Tour and Travel telah beredar luas di media sosial. Sebanyak 50 orang dari Indonesia menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 atas undangan langsung dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Adapun calon jemaah haji yang mendapat undangan khusus dari Raja Salman diantaranya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadahan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Bukhari SA, Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Harun, serta Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora. Jadi, untuk tahun ini ada sekitar 50 jemaah haji yang merupakan tamu khusus dari Raja Salman, kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, dalam acara pelepasan jemaah haji undangan Raja Salman di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 21 Juni 2023. Raja Salman setiap tahunnya mengundang orang-orang yang memang pilihan dari negara Islam pada umumnya di seluruh dunia termasuk Indonesia, ungkap Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Faisal mengatakan, nama-nama yang diajukan untuk mendapatkan undangan khusus itu telah dipilih secara cermat oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk mendapatkan kesempatan berharga ini, para calon jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Nantinya, kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan akan memilih siapa yang berhak berangkat. Tentu, mereka mengajukan permohonan kepada kedutaan. Nanti dilakukan koordinasi bersama otoritas terkait di Indonesia dan mereka akan langsung dipilih, ujar Faisal. Program ini merupakan bagian dari program tamu Raja Salman dalam rangka mempererat hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Islam di seluruh dunia. Pada kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Indonesia mendapat jumlah undangan terbanyak dari Raja Salman untuk berangkat haji. Kalau di Indonesia, mungkin karena penduduk Islamnya terbanyak, ya maka kita paling banyak, itu 50 orang. Kalau negara-negara lain itu ada 10, ada 5 orang. Jadi suatu kebanggaan buat kita, kata Nasaruddin. Nanti kita ditempatkan dalam suatu tempat yang khusus, ya, dan nanti akan diterima oleh raja biasanya ya. Jadi satu kebanggaan juga buat kita, bangsa Indonesia, selalu mendapat undangan terbanyak dari Kerajaan Arab Saudi, sambungnya. Nasaruddin menambahkan, orang-orang yang diundang pemerintah Arab Saudi biasanya yang dianggap memiliki pengaruh di negaranya. Dan saya juga salut ya, di Kerajaan Arab Saudi itu, terutama di Dubes, kita di sini pemerataan undangan itu. Jadi bukan hanya pejabat yang diundang. Anda lihat kan, itu masyarakat yang punya jasa di dalam berdakwah itu juga diundang, pungkasnya.